Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua yang telah hadir di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur kembali Tuhan kumpulkan kita di dalam rumah Tuhan untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Mari gunakan waktu sebaik mungkin untuk kita dapat merasakan kembali hadirat Tuhan menjamah saya dan saudara. Naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sejak kita bangkit berdiri, naikkan kembali pujian ini kepada Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap, sekali lagi katakan, sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini, tetap di sini. Amin. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Amin. Haleluya. Ku ingin tetap di sini. Kami mau rasakan kembali hadirat-Mu Yesus. Oh, haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Amin. Haleluya. Menikmati baik-Mu. Jamalah kami. Haleluya. Tetap di sini. Haleluya. Dan memandang indah wajah. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Katakan, kami mau ingin rasakan kembali jamaah-Mu Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu Tuhan.
kasih Tuhan. Puaskan dahaga kami Tuhan. Puaskan kerinduan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Bimbing setiap waktu, setiap saat. Bawa kami dari kebenaran sampai pada kebenaran-Mu, sehingga Kau dapati kami dalam keadaan sempurna di hadapan Tuhan. Membawa kehidupan ini menyenangkan hati Tuhan. Ampuni Tuhan segala kekurangan dan kelemahan kami. Mungkin tanpa kami sadari, kami telah mendukakan Roh Kudus dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu tidak pernah padam dalam hidup kami, terus menyala-nyala dalam hidup kami, untuk kami dapat bertahan, untuk kami dapat memegang janji Tuhan dalam setiap hidup kami, yaitu kami beroleh hidup yang kekal, mahkota kehidupan bagi kami. Tuhan, tolong kepada kami saat ini. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah Tuhan. Pakai lidah bibir kami untuk dapat memuji Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkemurahan atas hidup kami. Biarlah Tuhan, setiap pujian kami boleh naik kepada Engkau dan berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan, kami memperoleh sukacita yang besar juga yang datang dari sorga. Terima kasih Tuhan, bertata dalam setiap pujian kami. Pakai kami Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang telah hadir Tuhan, biarlah Tuhan kami siap, benar-benar siap untuk mempersembahkan korban pujian yang terbaik, yang terindah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau melawati kami. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar nama Yesus saja yang dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan buka ibadah kami dengan penuh rasa ucapan syukur. Dan kami sudah berdoa dan peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dalam hidup kami. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Senang rasanya dapat berjumpa kembali, melihat wajah-wajah dari GPDI Jemaat Bethlehem yang diberkati Tuhan. Seberapa kita yang diberkati Tuhan? Angkat tanganmu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita siap untuk memuji Tuhan. Hari ini adalah hari Pantekosta, puncak dari kita selama ini berdoa 10 hari menantikan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita tetap terus undang Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Haleluya. Haleluya. Kita diberi kuasa, kuasa yang memampukan saya dan saudara untuk jalan terus bersama Yesus. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari pakai kuasa itu. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, yang menjadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Berpujilah Kau Raja, Sang Raja. Tidak keberatan, saya jemput kita bangkit berdiri naikkan pujian ini. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Haleluya. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri
keyakinan akan nama Yesus. Oh haleluya. Terpujilah Engkau Raja. Kita angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Haleluya. Engkau perisai hidupku. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Haleluya. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Mari kita pakai kuasa dari Tuhan. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, amin, haleluya. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Mari berdirilah dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Amin, amin, haleluya. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, kita terus bertepuk tangan. Dialah Raja di atas segala raja. Dia yang menguasai hidup saya dan saudara. Tetap maju terus bersama Yesus yang memberikan kekuatan baru. Haleluya. Oh haleluya. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan ikhlas, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi. Amin, amin, amin. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau. Sekali lagi kita angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Haleluya. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Haleluya. Iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, puji Tuhan. Sebelum duduk mari saudara, boleh salaman, boleh tos, boleh lihat kiri kanan, depan belakang. Puji Tuhan, haleluya. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi sampai dengan saat ini. Amin saudara, boleh silakan duduk. Haleluya. Kita percaya, kita kuat karena Roh Kudus ada dalam kita semua. Amin. Haleluya. Biarkan Roh Kudus terus mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Kita terus bertepuk tangan. Kita terus memuji Tuhan. Di hatiku mengalir pancaran air hidup, segarkan jiwaku, mendirus hati gersang bagai hujan lebat. Ku terima kepuasan saat ku berlutut di kaki Tuhan. Ku dengar suara merdu nan indah.
akan menyegarkan jiwamu yang letih lesu, memberi semangat bagi yang lemah, memberikan penghiburan bagi saudara yang perlu dihibur. Amin. Haleluya. Aku berlutut di kaki Tuhan, ku dengar suara lejuran indah. Saat itu ku puas, dahagaku lepas. Waktu kapan Yesus menjamah saya dan saudara. Amin. Haleluya. Saat ku berlutut di kaki Tuhan, rasakan kehadiran Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Saat itu ku puas, dahagaku lepas. Waktu Yesus menjamahku, dialah. Sekali lagi saya minta jemaat saja naikkan pujian ini. Katakan, saat ku berlutut. Ketika kita berdoa berlutut, kita rasakan kehadiran Tuhan. Undang kehadiran Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Mari bersama-sama naikkan pujian ini kembali. Bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Aku berlutut di kaki Tuhan, ku dengar suara lejuran indah. Saat itu ku puas, dahagaku lepas. Waktu Yesus menjamahku. Sekali lagi katakan, oh terima kasih Tuhan. Saat ku berlutut di kaki Tuhan, ku dengar suara lejuran indah. Saat itu ku puas, dahagaku lepas. Waktu Yesus menjamahku, dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Roh Kudus adalah pembaptis yang heran. Saudara percaya Roh Kudus? Amin. Dialah yang menguatkan kita. Dialah penolong dalam hidup ini. Ketika Yesus naik terangkat ke sorga, tetapi Tuhan tidak biarkan kita seorang diri sebagai yatim piatu, tetapi Tuhan kirimkan penolong itu, yaitu Roh Kudus bagi saya dan saudara. Biar Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya di dalam hidup kita. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus atas kehidupanku. Haleluya. Atas kehidupanku, hidupanku, hidupanku. Roh suci atas kehidupanku, Yesus kehidupanku. Lagi Roh suci atas kehidupanku, hidupanku, hidupanku. Roh suci atas kehidupanku. Haleluya. Roh suci atas kehidupanku, hidup
kehidupanku, amin. Yesus kehidupanku, Yesus kehidupanku. Sejak Yesus di hatiku, amin. Oh haleluya. Yes, amin, amin. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ada apa saudara? Yes, amin, amin, amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Sejak Yesus di hatiku, amin. Yesus di hatiku. Ada kesukaan yang luar biasa. Sekali lagi katakan Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ada kesukaan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di hatiku. Ada kesukaan yang luar biasa. Sejak Yesus di hatiku, ada kesukaan yang luar biasa. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus ada di hati, kita percaya selalu ada glory dalam hidupmu, amin. Glory, glory, haleluya. Yes, amin, amin. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu, amin, amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Glory, glory, haleluya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, pujihu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, amin. Glory, glory, haleluya. Oh, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Haleluya, pujihu. Haleluya, pujihu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bawa hidup kami Tuhan pagi ini. Kami bagaikan tanah kering. Kami perlu kesejukan dari Roh-Mu. Penuhi. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci.
kuasa, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup. Saya jemput kita bangkit berdiri naikkan pujian ini kepada Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidup. Hanya Engkau saja Tuhan, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami boleh rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah. Kami boleh rasakan lawatan Allah yang luar biasa bekerja siang hari ini Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, ini keberadaan kami. Allah melawat setiap kami pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang buntu jalan Tuhan sudah buka jalan. Dan urapan Allah adalah setiap kehidupan kami umat-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah memulihkan setiap hati kami. Allah menjamah setiap kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kami. Karena kami perlu Tuhan, kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Yang terus memimpin kami dalam segala kebenaran Allah. Siang hari ini Tuhan, kami rindu lagi Tuhan. Oh, haleluya. 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 Kami rindu lagi Tuhan, diisi oleh kebenaran firman. Sampaikan isi hati Tuhan bagi kami, sampaikan Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus menasehati kami, yang terus menegur kami, yang terus mengingatkan kami agar kami boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk kami melalui hari-hari kami. Akan datang, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu perkara kami tahu bahwa Tuhan tetap memegang hidup kami. Dan Roh Kudus tetap menyertai hidup kami. Terus kuasai kami, bekerjalah Tuhan. Kami luaskan Roh Allah sebebas-bebasnya bekerja bagi setiap kami siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal buat selama-lamanya. Hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk melayani, kiranya pengurapan Allah, kuasa Allah menyertai kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal buat selama-lamanya. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami ingin memberi dengan sukacita di hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy Lumenta. Waktu dan tempat saya persilakan.
Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita dapat rasakan kehadiran Allah yang sudah memenuhi baik di tengah-tengah kita beribadah. Bahkan saya percaya yang sudah memuaskan kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita dapat bersama-sama ada dalam rumah Tuhan, merupakan sebuah kebahagiaan bagi saudara dan saya, karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat melayani Tuhan. Amin, saudara. Kedatangan saudara bukanlah sesuatu yang biasa-biasa, tapi waktu saudara datang di hadapan Tuhan, saudara memuji Tuhan, saudara mengagungkan, memuliakan Tuhan, itulah arti panggilan saudara dan saya. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara dan saya kita ada dalam rumah Tuhan, kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya itu adalah sebuah kehormatan bagi saudara dan saya untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Dan tentunya juga saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktu lalu saya sering kali bertanya dengan Pak Gembala, Pak Gembala kapan gitu, saudara. Tanya lagi, ketemu lagi, kapan gitu. Pak Gembala bilang, oh nanti ada waktunya, ada waktunya. Dan pada tanggal 5 bulan 5 2023 saya katakan kepada Pak Gembala, lunas. Haleluya. Lunas, saudara ya. Kalau dulu saya sering bertanya, ntar ada waktunya, dan tanggal 5 bulan 5 23 lunas dibayar. Dan Tuhan menganugerahkan, ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang Tuhan sudah karuniakan. Dan Ibu Gembala ini masih basudara dengan saya, saudara. Karena di Manado, torang semua basudara. Jadi Pak Gembala, ya, Ibu Gembala masih basudara. Puji Tuhan. Saya lihat masih ada yang kayak kaget gitu, saudara ya. Saudara tanya saja ke orang Manado, pasti dia tahu, saudara. Ya. Haleluya. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, saudara. Ya. Dan saya percaya hari ini merupakan puncak, ya, saudara. Kami juga mengadakan doa-doa, rangkaian doa, sehingga saya minta maaf suara saya agak terforsir, saudara, ya, dalam pujian dan penyembahan, ya, yang terus kami naikkan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, di pelayanan kami yang ada di Harapan Indah, Tuhan percayakan, ya, beberapa jemaat dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Ya, dan salah satunya anak saya, ya, anak saya yang paling besar. Tadi malam saya katakan kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kepenuhan Roh Kudus merupakan langkah awal. Langkah awal saudara hidup dipimpin selanjutnya dengan Roh Kudus, ya. Oleh sebab itu, saudara, tentu menjadi sebuah pertanyaan. Gereja-gereja yang mengadakan doa 10 malam kepenuhan Roh Kudus gitu, saudara, apakah kira-kira masih relevan, saudara? Ya, sebab ini ya, maaf kalau saya katakan belum menjadi sebuah konsentrasi bagi jemaat Tuhan, saudara. Ya, tetapi
apa yang firman Allah katakan yang hari ini kita akan baca bersama-sama. Ya, saya ingin mengajak kita melihat melalui firman Tuhan, melalui pertanyaan tadi, apakah masih relevan saudara dan saya kita berdoa ya, mencari kepenuhan Roh Kudus, saudara, untuk kita dapat dipimpin oleh Allah. Ya, banyak hal yang akan Allah kerjakan melalui rohnya di dalam saudara dan saya. Nah, di dalam Galatia pasal 5, saya ingin mengajak kita mengawali firman Allah. Kita baca dari Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayat 18. Kita lihat bagaimana peranan Roh Kudus memimpin kehidupan saudara dan saya. Nah, di dalam ayat-ayat ini yang kita akan baca, mari kita melihat di dalam Alkitab kita. Saya bacakan bagi kita semua. Galatia pasal 5 ayat 16 mulai. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18, akan tetapi jikalau kamu memberi, sekali lagi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah katakan, hiduplah oleh roh. Dari ayat-ayat ini maka kita dapat melihat beberapa poin yang dapat saya catat, saudara. Pertama, hidup dalam roh tidak menuruti daging. Poin yang kedua, kehidupan daging bertentangan dengan roh. Lalu yang ketiga, ayat 18, untuk dapat hidup dipimpin oleh roh perlu sebuah inisiatif kita. Sehingga ayat ini, sekali lagi saya baca, akan tetapi jika kamu memberi, ya saudara, kita garis bawahi, memberi dirimu dipimpin oleh roh. Poin ketiga inilah yang penting bagi saudara dan saya. Saya mau katakan, kalau saudara dan saya tidak memberi hidup kita kepada Tuhan, maka roh Tuhan tidak dapat memimpin saudara dan saya. Karena mengapa, saudara? Karena Allah sudah memberikan sebuah hak bagi saudara, ya, suatu hak kebebasan bagi saudara untuk dapat memilih tunduk kepada otoritas Tuhan atau tidak. Sehingga firman Allah katakan, kalau saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, khususnya apalagi kalau saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, ya, tadi saya katakan itu baru langkah awal. Ya, kepenuhan Roh Kudus baru langkah awal. Langkah selanjutnya, maka saudara harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah itu saudara harus berbuah Roh Kudus. Setelah itu gereja dilengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga sekali lagi, kepenuhan Roh Kudus adalah langkah awal. Saya percaya kalau gereja di tempat ini
Umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, dilengkapi dengan karunia-karunia roh, maka kemuliaan Allah pasti dinyatakan di tengah-tengah kita. Seperti doa tadi katakan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat dalam segala masalah, Tuhan akan pulihkan saudara. Namun saudara, sekali lagi firman Allah katakan, kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dalam kehidupan yang kita jalani ada sebuah peperangan ya, atau pergumulan di dalam diri setiap pribadi manusia, dan peperangan ini saudara harus kita jalani dan menangkan. Dan untuk itu merupakan bentuk-bentuk itu merupakan pencobaan yang datang silih berganti, dan peperangan itu musuhnya ada di dalam diri kita. Sehingga ada sebuah pepatah katakan, musuh terbesar adalah diri sendiri, saudara. Ya, mengapa kita perlu melihat hal ini? Mengapa kita perlu, saudara? Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, ayat 19 dari kitab ini, dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, catatan terakhir dikatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sehingga kita bersyukur kalau gereja kita tetap mempertahankan kemurnian dalam firman Tuhan. Ya, mungkin saudara dan saya, kita mendengar ada yang disebut dengan hyper grace. Ya, saudara sekali percaya selamat dan tetap selamat, sekalipun kehidupan kita yang kita jalani tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui ayat yang kita baca, kita mempertegas. Selalu saya katakan, kita mempertegas untuk diri kita bahwa firman Allah katakan, siapa yang melakukan hal-hal ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Amin. Amin, saudara. Saudara mau mengamenkan firman Tuhan ini, saudara? Kita harus mempertegas firman Tuhan, sehingga firman Allah ini dapat menjaga kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa ada musuh di dalam diri kita. Ya. Dan musuh inilah di dalam ayat yang ke-16 tadi yang kita baca, saudara. Hiduplah oleh roh, maka kamu akan tidak akan menuruti keinginan. Sebab keinginan daging berlawanan. Keinginan daging. Galatia ayat 6-19 tadi dikatakan, itu segala keinginan daging yang saudara dan saya miliki. Ya, saudara tidak bisa menolak, ya, kita tidak bisa menolak karena itu sudah merupakan warisan, saudara. Ya, sudah merupakan genetik bagi saudara dan saya bahwa kita sudah mewarisi sifat-sifat itu ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara tidak bisa tolak, ya, sehingga apa yang diturunkan oleh sebuah genetik maka itu akan terus ada di dalam saudara dan saya. Jadi saudara nggak bisa, ya, menolak, itu sudah ada di dalam diri kita. Tetapi firman Allah katakan,
Kalau kita diperingatkan bahwa daging kita akan bertentangan dengan roh, maka saudara, ayat selanjutnya dikatakan kita tidak dapat hidup dipimpin oleh roh, saudara. Karena mereka akan terus bertentangan, saudara. Kalau pujian tadi yang sudah kita nyanyikan, ada satu kalimat yang kita nyanyikan tadi, bab roh Allah yang membaptis, ya, roh Allah yang membaptis. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu Yesus akan dibaptis, dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes katakan, aku yang tidak layak, harusnya engkau yang lebih tinggi. Tetapi Yesus katakan, ya, dan setelah itu Yohanes katakan, aku membaptis dengan air, tetapi dia akan membaptis dalam roh dan api. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa gereja, ya, mengapa gereja, saudara, ya, terus berusaha untuk saudara dan saya kita mengalami baptisan Roh Kudus. Anak saya katakan, kamu ya berdoanya awal masih saudara ya, patah-patah. Saya katakan ya, menurut bahasa saya katakan doanya masih patah-patah. Ya, saya bilang kamu belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, itu kamu seperti baptisan air, maka kamu juga dibaptis dalam baptisan Roh Kudus. Saya katakan apabila orang dipenuhi dengan Roh Kudus, firman Allah katakan, maka mereka memiliki satu tanda, yaitu mereka berbahasa lidah. Dan kalau mereka sudah penuh, saudara, hati mereka yang dibaptis, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus, maka dikatakan dari dalamnya akan mengalir. Ya, dari dalamnya akan mengalir, saudara. Nah, waktu mengalir, saudara, kalau sebuah gelas, ya, itu sudah penuh, saudara, lalu dituang terus, maka dia akan tumpah, dia akan mengalir keluar. Nah, itu saya katakan seperti air yang meluap, ya, di dalam pujian dan penyembahan. Lalu bahasa itu terucapkan oleh dorongan Roh Allah yang ada di dalamnya. Dalam Roma katakan, kamu tidak tahu bagaimana caranya. Murid-murid di loteng Yerusalem, mereka juga tidak tahu bagaimana, karena mereka belum pernah melihat baptisan Roh Kudus. Ya, saudara, mereka belum pernah memiliki sebuah metode bagaimana cara pujian penyembahan untuk kepenuhan Roh Kudus. Belum, saudara. Mereka hanya datang dengan kesungguhan hati mereka. Mereka datang dengan kesungguhan, mereka datang dengan beban yang mereka akan jalani, saudara. Karena kalau kita lihat peristiwa Yesus disalib dan dia mati, saudara, ya, Yesus sudah mengatakan bahwa kalau dia dianiaya, maka murid-murid juga akan mengalami aniaya, saudara. Ya, jadi kalau kita melihat murid-murid yang hidup pada waktu itu, mereka tidak hidup dengan situasi yang aman dan nyaman. Ya, mereka tidak berada dalam situasi yang demikian. Mereka juga berada dalam situasi yang sama seperti apa yang dialami oleh Yesus. Kalau Yesus dikejar-kejar, maka mereka juga dikejar. Kalau Yesus ditangkap, maka mereka juga dikejar untuk ditangkap. Kalau Yesus dipenjara, maka mereka juga dikejar, tangkap, dipenjara. Kalau Yesus mati, maka mereka juga dikejar. Ya, dan itulah yang terjadi, saudara. Kalau kita lihat dalam sejarah gereja, maka rasul-rasul, murid-murid, mereka seluruhnya mati dalam keadaan martir. Ya, ada Stefanus yang direjam, ya, saudara. Ada Petrus yang disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas, saudara. Tetapi ada satu pesan. Ada satu pesan sebelum mereka mengalami sebuah pengalaman roh di dalam kehidupan mereka. Waktu sebelum mereka berdoa,
maka Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, maka kita dapat katakan bahwa waktu Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem, itu bukan sebuah permintaan, saudara. Tetapi itu adalah sebuah perintah. Ya, saudara. Kita lihat, sebuah perintah. Sebelumnya kita bisa melihat ada yang disebut dengan 10 perintah Tuhan. Ya, 10 perintah Tuhan. Diawali dengan jangan, dan jangan. Jangan ada Allah lain, jangan membuat patung menyerupai apapun dan sujud menyembah, ya, dan beberapa hal-hal yang firman Allah katakan jangan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Yesus berkata kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Itu sebuah perintah, saudara. Ya. Dan dilanjutkan, nantikan janji Bapa. Ya, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Karena apa, saudara? Karena Yesus tahu bahwa murid-murid pada waktu itu mereka tidak akan sanggup menjalani kehidupan mereka tanpa Roh Kudus. Mereka tadi katakan dikejar, ditangkap, bahkan mereka akan dianiaya, bahkan dibunuh, saudara. Kita lihat ada sebuah perbedaan antara Petrus, murid-murid pada waktu itu, dan murid-murid yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara tahu pasti, Petrus yang berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekalipun aku mati. Tapi pengiringan Petrus kita dapat lihat adalah sebuah emosional, saudara. Ya, dan Yesus mengingatkan, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan hal ini bahwa pengiringan kita kepada Tuhan tidak cukup dengan intelektual. Ya, saudara. Pengiringan kita secara intelektual, saudara tahu Yesus ini, Roh Allah begini, pokoknya kita tahu semua. Dari Kejadian sampai Wahyu kita sudah tahu semua. Ya. Bahkan Tuhan juga katakan seorang ahli Farisi, maka mereka wajib, ya, kalau disebut ahli Farisi, mereka wajib menghafal 5 Taurat, saudara. Nggak boleh lupa 1 ayat pun. Itu kalau disebut orang ahli Taurat dan Farisi. Jadi kitab Musa 5 mereka harus hafal di luar kepala dan tidak boleh ada yang luput. Baru mereka mendapat status demikian, saudara. Ya, tetapi Yesus mengecam, ya, saudara. Yesus mengecam bahwa pengenalan mereka hanya bersifat intelektual, saudara. Ya, dan kita lihat bahwa Petrus dan murid-murid mereka sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, maka pengiringan mereka kepada Tuhan begitu emosional. Ya, saudara. Mereka padahal sehari-hari melihat Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, saudara. Ya, tapi waktu Yesus disalib, maka semua meninggalkan Yesus. Semua meninggalkan Yesus, saudara. Ya. Tetapi kita lihat, waktu mereka sampai sebuah pengalaman dari peristiwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu, maka terjadi suatu pembaharuan hidup bagi murid-murid dan rasul-rasul. Mereka tidak lagi berkata, aku siap mati bagi engkau Tuhan. Tapi mereka lakukan itu dengan bukti kepada Tuhan. Bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan emosi, bukan hanya dengan keberanian. Kami akan mengiringi engkau, kami percaya engkau. Tetapi kita lihat, saudara,
Waktu mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka tidak banyak bicara, tapi mereka buktikan pengiringan mereka sampai akhir kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mereka sampai mati, mereka tidak bersuara. Sama Yesus juga mati, saudara. Dia taat sampai mati. Dan mati di kayu salib. Kematian adalah sesuatu yang biasa, saudara, ya, hal yang biasa. Tapi kalau Yesus mati bagi saudara, dikatakan terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kematiannya adalah keselamatan bagi kita. Tapi kita ingat kembali ucapan Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Kepada murid-murid mereka tidak membiarkan amanat ini, pesan ini dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus berdoa dan sampailah kepada hari Pentakosta. Mereka semua ada 120 murid-murid pada waktu itu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kita lihat hasilnya, saudara. Petrus, dia dengan berani memberitakan Injil. Saya percaya kalau saudara dan saya kita dipenuhi Roh Kudus, maka seperti Yesus katakan, kamu akan menjadi saksi. Haleluya, saudara. Kita akan menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya, seperti murid-murid pada waktu itu mereka pergi, lalu mereka menyampaikan Injil, kabar keselamatan, ya, dan begitu banyak orang yang diselamatkan. 3.000 selamat, 12.000 selamat, lalu dikatakan firman Allah tak terhitung lagi. Dan puji Tuhan, jumlah mereka sampai kepada kita hari ini. Haleluya, saudara. Jumlah dari gereja mula-mula dan sampai sekarang terus kabar keselamatan itu diberitakan. Dan saya percaya, saudara, inilah yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Orang dipenuhi Roh Kudus bukan sebuah status, saudara. Ya, bukan sebuah status. Oh sudah penuh Roh Kudus, bukan, saudara. Ya, orang dipenuhkan Roh Kudus adalah roh kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka akan memakai kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ada tantangan, saudara. Kembali lagi kepada ayat yang awal kita baca. Kita ingin hidup dalam Roh, kita ingin dipimpin oleh Roh, tetapi daging kita berjuang tidak pernah berhenti. Kalau saya mau katakan, setiap saat, setiap waktu dia terus menentang akan Roh Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya. Kita keluar dari tempat ini akan datang godaan. Ya, saudara, kita keluar dari tempat ini melakukan aktivitas kita, akan ada cobaan dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi firman Allah katakan, hiduplah dalam Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita harus berusaha, saudara. Ya, Roh itu tidak memenuhi kita secara otomatis. Ya, kalau dipimpin, disertai oleh Roh, itu otomatis. Waktu saudara terima Tuhan, saudara menjadi anak Tuhan, maka Roh Allah secara otomatis, ya, saudara, sudah menjadi milik saudara yang akan menyertai saudara. Tetapi mengenai baptisan Roh Kudus, Rasul Paulus juga sampaikan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah Roh Kudus. Kalau disertai, mungkin saya dapat gambarkan seperti saudara dan saya, kita menuntun anak kita menuntun, kita menyertai, ya, kita menuntun perjalanannya, saudara. Tapi kalau sudah hidup dalam saudara dan saya, itu artinya menguasai kita sepenuhnya. Ya, baptisan Roh Kudus itu menutupi seluruh keberadaan saudara dan saya. Sehingga dalam
kita berpikir, di dalam perasaan kita, terlebih dalam kehendak kita, itu ada dalam tadi pimpinan Roh Kudus, saudara. Sebab segala keinginan-keinginan daging dipatahkan. Segala keinginan-keinginan akan berlawanan. Akan ada sebuah peperangan. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, bentuk-bentuk yang tadi kita sudah baca dari Galatia pasal 6 ayat 19, apa tadi saudara ya, percederaan, roh pemecah dan sebagainya, itu belumlah musuh yang sesungguhnya, saudara. Ya, itu sekalipun tadi kita kan musuh terbesar adalah diri kita sendiri, tetapi itu masih belum katakanlah dalangnya, saudara. Ya, kalau saudara dan saya kita melihat wayang, ya, saudara, wayang yang tampak kan memang wayangnya, saudara ya, baik wayang kulit, wayang apa saja, yang kita lihat adalah wayang itu, saudara. Tetapi yang memainkan di belakangnya, ya, saudara. Sehingga firman Allah katakan, kalau kita baca, saudara, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 dan hingga ayat 15. Yakobus pasal 1 ayat 13 hingga 15 dikatakan demikian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Jadi saudara, kalau kita ada dalam pencobaan, jangan kita berkata, ya ini pencobaan dari Tuhan. Firman Allah katakan bahwa Allah, kita lanjut, pencobaan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan ini ada dalam diri saudara. Keinginan ini ada dalam hati saudara. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bertanya, jadi bagaimana Pak Pendeta? Ya, iri hati saya, kadang-kadang dengki saya, dosa atau enggak, saudara? Ya, saudara memiliki itu. Saya kadang-kadang miliki, saudara. Ya, kadang-kadang kalau lihat orang berhasil, iri, saudara. Ya, ada, saudara. Ya, tapi puji Tuhan, karena kita ada Roh Kudus, ya. Ada orang dengan cara yang curang gitu, saudara ya. Dengan cara yang curang. Tapi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus biasanya mereka termotivasi untuk lebih maju lagi gitu, saudara. Ya, itu bedanya. Ya, saudara pernah cemburu, saudara? Suami istri, ya, istri saya, maaf saudara ya, nggak ada istri saya di sini. Tapi dia nonton lah, jangan-jangan saudara ya. Dia kadang-kadang cemburu dengan saya, saudara. Ya, kalau saya dekat dengan wanita, ibu-ibu lah ya, saudara, atau saya ngobrol dengan siapa, dia cemburu, saudara. Ya, saya katakan itu wajar ya. Kalau dia masih cemburu dengan saya, berarti dia sayang saya, saudara. Kalau dia biarin saya, nah itu bahaya, saudara. Ya, itu bahaya, saudara. Ya, jadi kita harus katakan sesuatu yang wajar kalau itu ada di dalam diri kita. Karena balik lagi, itu sudah genetik Adam. Manusia pertama, Adam, sudah mewariskan genetik itu dalam saudara dan saya. Ya, ada di sini yang pemalu, saudara, ya. Itu juga genetik dari
Adam. Waktu Adam jatuh dalam dosa. Kita nanti akan lari ke sana, saudara. Waktu Adam jatuh dalam dosa, maka Adam takut. Nah, jadi kalau saudara memiliki katakan roh takut atau apa, itu juga genetik dari Adam. Tapi Adam setelah jatuh dalam dosa. Ya, saudara. Karena saya sampaikan saja terlebih dahulu, karena dosa sudah ada sebelum manusia ada. Gitu, saudara. Kita lihat di Taman Eden. Ya, di Taman Eden. Hawa memiliki keinginan gitu ya, saudara. Sehingga orang katakan, wah kalau wanita itu memiliki keinginan dari mata gitu, saudara ya. Kalau lihat baju bagus, wow gitu. Ya. Ya, kalau anak saya yang kecil, kalau lihat bando, wow matanya, saudara. Ya, saya ada anak kecil yang baru 8 tahun, saudara. Ya, yang gede udah 22 tahun, ya, saudara. Lalu kalau yang laki-laki, saudara, dia lihat t-shirt, wah. Jadi selalu keinginan dari matanya, saudara. Ya, sehingga kita lihat Hawa di Taman Eden, sesuai firman Allah tadi katakan, dia dipikat, dia diperdaya. Jadi kalau saudara memiliki keinginan nggak salah, gitu saudara ya. Sesuatu yang ada dalam kita itu tidak salah, tidak salah, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Allah berkata kepada Adam, Adam, semua buah dalam taman ini boleh engkau makan, tapi satu, ya, satu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan. Itu ya, jangan, itu perintah, saudara ya. Sekali lagi, jangan, itu perintah. Ya, nah, tetapi di dalam manusia ada keinginan. Firman Allah katakan kalau keinginan itu dibuahi. Nah, dibuahi karena apa? Diperdaya oleh ular, saudara. Ular memutar balik firman Tuhan. Dia kata, bukankah semua buah jangan engkau makan? Ya, saudara. Ya, disinilah dia diperdaya. Bahkan dikatakan kalau Tuhan katakan engkau makan, engkau akan mati. Dibalikin lagi oleh ular, engkau tidak akan mati. Saudara, menjadi satu pertanyaan. Waktu Allah berkata engkau makan, engkau mati, kenapa Adam dan Hawa tidak mati? Ya, saudara, nggak langsung mati, bukan, saudara? Dia diusir keluar dari Taman Eden. Waktu dia keluar dari Taman Eden, langkah pertama, tik, mulai waktu berjalan, saudara. Ya, mulailah ada waktu. Mulai waktu, lalu Adam berjalan dan hidup selama 930 tahun. Loh, kan Tuhan bilang tadi waktu engkau makan, engkau mati. Ya, gitu saudara ya. Ada alasannya, karena Tuhan katakan satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Itu dalam Mazmur dikatakan, dalam Satan Petrus dikatakan juga demikian. Jadi menurut Allah, ini yang perlu kita pegang. Sesungguhnya Adam dan Hawa sudah mati. Tetapi kematiannya bukan fisik, tetapi kematian secara roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kalau kita melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa, yang sering kita rasakan apa? Mungkin kita nggak mati kan, saudara, secara jasmani, tapi roh kita yang mati, saudara. Saudara kehilangan gairah untuk berdoa. Saudara memiliki perasaan yang bersalah, ya. Dan banyak hal-hal yang terjadi waktu Allah datang, dikatakan Adam ketakutan. Kalau saudara hidup dalam Tuhan, kita nggak akan pernah mengalami ketakutan, saudara. Ya, saya baca sebuah artikel, lalu saya sampaikan juga pada ibadah waktu lalu, saudara, survei ketakutan, saudara. Ya, di Amerika saya baca survei tentang hal yang ditakuti. Di Amerika yang mereka takuti adalah pemanasan global, saudara. Ya, Amerika. Ini Amerika, saudara. Ya, ilmiah, saudara. Ya,
Wah, jadi itu yang mereka takuti. Air laut nanti Antartika mencair, lalu air laut akan, beberapa pulau-pulau akan tenggelam dan sebagainya. Itu yang mereka takut. Dan pemanasan yang global, saudara. Lalu di Jepang dikatakan ketakutan pemerintah Jepang adalah angka pernikahan yang sangat minim. Itu Jepang, saudara. Ya, sehingga pemerintah maaf saudara, meluaskan benda-benda dan hal-hal yang bersifat untuk memacu, ya, supaya orang mau menikah. Tetapi orang Jepang menikah dengan boneka, menikah dengan robot, gitu ya saudara. Ya, itu yang ditakutkan. Ya, nah saudara, ini Indonesia. Ya, saudara dengar baik-baik nih orang Indonesia, saudara ya. Asli Indonesia kita, saudara. Yang ditakuti oleh orang Indonesia adalah apa, saudara? Kuntilanak. Saudara bayangkan. Yang ditakuti nggak ilmiah, saudara. Yang ditakuti adalah kuntilanak. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau saudara dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, maka dia akan memberikan roh keberanian. Dia bukan memberi roh ketakutan. Saudara boleh hadapi berbagai tantangan masalah dalam kehidupan kita. Selama Roh Allah ada dalam hidup saudara, saudara tidak akan pernah mengalami ketakutan. Kenapa? Karena Roh Allah yang ada dalam kita, katakan, lebih besar. Lebih besar, lebih besar dari segala hal yang kita hadapi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang merupakan awal sehingga kita lihat mengapa kita harus melawan. Tadi saya katakan ada sebuah peperangan yang saudara mau tidak mau, sekali lagi, mau tidak mau kita masuk dalam zona perang. Saudara mau tidak mau kita masuk dalam zona perang, ya saudara. Dan peperangan kita, nah saya baca untuk mempertegas, ya saudara, mempertegas apa yang saya akan lanjutkan. Dikatakan bahwa di dalam Efesus, saudara, ya Efesus pasal 5. Maaf saya tidak mencatat ayat ini. Efesus pasal 5 kita lihat. Mungkin saudara juga ada yang mengingat ayat ini. Dikatakan bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya. Efesus pasal 6, saudara. Efesus pasal 6 ayat 10 mulai dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Ya, pertama bertahan, saudara. Ya, dan selanjutnya melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, saya pernah mendengar ya sebuah ibadah, karena ini menentang pemerintah, jadi dia baca nggak selesai, saudara. Ya, jadi kita harus lawan pemerintah. Wah, jadi lawannya pemerintah kita. Tidak seperti ini, saudara. Ya, kalau kita baca ayat ini tidak. Ya, ini dilengkapi bagian terakhir bahwa dikatakan pemerintah-pemerintah, penguasa melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tapi sekali lagi, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Lalu Tadi sifat-sifat daging kita itu apa, saudara? Ya, sehingga tadi saya katakan bahwa apa yang di dalam kita, sifat-sifat kita itu belum berdosa sebelum dibuahi. Sebelum dibuahi artinya sebelum saudara dan saya melakukannya. Kita memiliki sifat itu, saudara tidak akan berdosa selama saudara tidak melakukannya. Ya.
Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, melalui kitab Efesus ini, tadi saya katakan kita masuk dalam zona perang karena perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita yang sesungguhnya bukanlah darah dan daging kita, tetapi roh-roh jahat, penguasa-penguasa gelap yang ada di udara, yang setiap saat, setiap detik itu terus menyerang kehidupan saudara dan saya. Baik menyerang pikiran saudara, perasaan kita, untuk kita melakukan bentuk-bentuk sifat daging itu, saudara. Dan waktu kita melakukannya, kembali tarik ke Hawa. Hawa memiliki keinginan tidak berdosa, tetapi keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan hingga manusia jatuh dalam dosa. Sifat-sifat kita tidak dosa, saudara. Ya, tetapi kalau saudara cemburu lalu saudara menceritakan, bukan yang masuk menajiskan, tetapi yang keluar. Jadi dengan kata lain, saudara menjelekkan orang saja itu najis, saudara. Ya, jadi seberapa ketatnya Roh Allah harus menjaga saudara dan saya. Berpikir saja itu sudah kejahatan, saudara. Ya, kejahatan. Kita lihat Kain dan Habel, ya, dia mulai merancangkan karena dia cemburu, saudara. Dia cemburu kepada Habel. Kalau Habel punya persembahan diterima, dia tidak. Dia cemburu, mulai dia berpikir tentang yang jahat. Jadi saudara, jangan pernah kita memikirkan kejahatan-kejahatan dalam pikiran kita, saudara. Ya, karena itu sudah diperhitungkan Tuhan. Apalagi sampai kita melakukan. Sudah dibuahi lalu menghasilkan dosa, dan dari dosa itulah yang akan menyeret saudara dan saya sampai kepada kematian. Bukan hanya kematian roh, tetapi akan sampai kepada kebinasaan, kematian yang kekal. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar, ya, Roh Allah, peranan Roh Kudus itu perlu dalam kehidupan kita, ya, saudara. Sehingga apabila kita masuk dalam situasi perang, maka firman Allah katakan kita harus melengkapi kehidupan saudara dan saya. Nah, inilah yang akan menjadi jawaban dalam hidup saudara dan saya. Apakah masih relevan saudara berdoa minta kepenuhan Roh Kudus? Saya membaca selanjutnya, saudara, dari Efesus pasal 6 ini ayat ke-13. Dikatakan demikian, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan apa, saudara? Perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Ini perlengkapan kita. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Saudara lihat, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17, dan terimalah ketopong keselamatan, dan ini saudara, pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Saudara dilengkapi dengan segala perlengkapan untuk dapat bertahan. Ketopong, ya, itu untuk melindungi kepala, ya, para pejuang, tentara, ya. Lalu baju zirah anti peluru mungkin, ya, kalau sekarang kita tahu, ya, itu yang akan dapat menahan panah api, baik api maupun panah yang beracun, saudara, ya, itu. Lalu kaki kita dilengkapi dengan kasut dan sebagainya. Tetapi dari seluruh, sekali lagi,
dari seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara hanya punya satu, ya, senjatanya. Apa, saudara? Pedang roh. Saudara dan saya, kita tidak akan dapat mampu melawan setiap serangan, tipu daya, kuasa roh-roh jahat di udara, dan dapat tetap berdiri tegak dalam kebenaran. Ya. Bukan hanya berdiri tetap menjadi anak Tuhan, belum sampai di situ, saudara. Ya, kalau saudara kata, oh saya kuat, saya akan tetap ini, sekali Yesus tetap Yesus, betul, saudara. Saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Saudara akan tetap jadi orang Kristen. Tapi apakah kita berdiri sebagai orang Kristen, berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan? Haleluya. 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 Firman Allah katakan, supaya kita dapat berdiri tegap, berdiri di dalam kebenaran. Masih banyak hal yang Yesus katakan kepada murid-murid yang ingin aku sampaikan, tetapi kamu tidak dapat menerimanya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengungkapkan seluruh kebenaran di dalam diri saudara dan saya. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam saudara, maaf saudara, salah dikit aja dia langsung koreksi. Ya, Roh Kudus berperan, saudara salah dikit aja dia koreksi. Dia akan berperan dalam kehidupan saudara. Karena dia Roh Kudus, maka dia akan memimpin saudara dan saya kepada kekudusan. Dalam diri Roh Kudus tidak ada yang najis. Ya, tidak ada. Sehingga kalau saudara hidup dipimpin oleh Roh, maka Roh itu akan menuntun saudara sampai kekudusan. Sebab firman Allah katakan, tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun akan sampai ke dalam rumah Bapa. Berarti berat, saudara. Ya, jadi anak Tuhan berarti berat ini. Ya, sekali lagi bukan oleh kuat dan gagah, tapi hanya oleh firman Allah dan Roh Kudus. Saudara dapat melawan, ya, dengan pedang Roh, yaitu firman. Selama saudara dan saya berdiri di dalam kebenaran, selama saudara berada dalam kebenaran, maka tidak ada, ya, dakwaan bagi saudara dan saya. Karena sekali lagi kebenaran Allah itu tidak perlu dibela, saudara. Kalau saudara benar di hadapan Tuhan, sekalipun saudara mungkin dicurangi oleh orang, saudara disakiti oleh orang, saudara diperlakukan tidak adil oleh orang, saudara, kita tidak usah bela, tidak usah membela diri, bukan? Karena ada pembela kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu menyandang gelar yaitu advokat, pembela gitu, saudara. Ya. Dia adalah salah satu peranan Roh Kudus adalah menjadi pembela. Jadi dia siap berdiri untuk membela saudara. Kebenaran saudara akan terus dibela oleh Roh Kudus. Sehingga mengapa saudara dapat mengalahkan dengan pedang roh, yaitu firman. Kalau kami di sekolah Alkitab dikatakan begini, saudara, firman tanpa roh mati. Ya, saudara, firman tanpa roh mati. Tetapi saudara, roh juga tanpa firman seringkali saudara, ya, kita sebut mungkin sesat, gitu, saudara, ya, menjadi tersesat. Sehingga firman Allah katakan bahwa firman Allah tulisan mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Jadi kalau firman Allah ada dalam diri saudara dan saya, dan roh itu hidup dalam saudara dan saya percaya firman Allah itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita sudah melihat bahwa
hal yang ada dalam hidup kita, ya, sifat-sifat yang kita miliki, ya. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, tentulah ini merupakan asal muasal, ya. Waktu Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 13 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, janganlah, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang memperdaya aku. Sehingga Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa karena ular yang memperdaya perempuan itu dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Galatia pasal 1 ayat 8 saya bacakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kalau ular, ya, yang disusuk tadi saya katakan oleh roh, maka yang memutarbalikkan firman Allah, ayat ini katakan terkutuklah dia. Sehingga saudara, apa yang perlu kita catat dari apa yang sudah kita terima? Saudara, seringkali saya mendengar, ya saya sudah begini, dari dulu saya sudah begini, saudara. Ya. Sehingga kalau saudara dan saya kita menyadari bahwa sifat-sifat yang ada di dalam saudara dan saya ini bukan sifat Tuhan. Ini bukan lahir dari roh, tapi ini lahir dari dosa. Sehingga sikap yang benar bagi saudara dan saya, kita tidak membiarkannya. Kita tidak membiar dan tidak mempertahankannya, melainkan kita harus berjuang, saudara. Ya, berjuang. Tadi saya katakan bahwa dosa sudah ada sebelum manusia diciptakan. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1, waktu Allah menjadikan langit dan bumi, ya, Allah sudah menciptakan, tetapi ada roh yang merusak. Ada roh yang merusak. Di ayat itu dikatakan bumi gelap gulita dan kacau balau. Dan kita lihat tarik ke belakang, dari mana sudah ada dosa dan dari mana sudah ada pengacau. Maka firman Allah juga mencatat dalam Yesaya pasal 14, waktu kejatuhan Lucifer. Ya, jadi waktu Lucifer jatuh, saudara, dia dicampakkan dan dialah yang menjadi penguasa kegelapan. Lalu apa yang dijadikan Allah dirusakkannya. Sehingga Allah mulai memperbaiki, Allah merestorasi semua yang diciptakan. Allah mulai dengan sesuatu yang baru. Dan disitulah hari yang ke-6 Allah menjadikan manusia. Jadi secara urutan kronologisnya, mengapa dosa sudah ada sebelum manusia diciptakan? Karena Lucifer, saudara. Dia selalu mengacaukan apa yang Tuhan ciptakan. Dan saya percaya hari-hari ini juga, ya, roh yang sama itu, ya, akan terus berusaha, ya, mengacaukan kehidupan saudara dan saya. Dalam Yohanes 10:10 dikatakan pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat sampai di sini dan merupakan satu jawaban bagi saudara dan saya dari pertanyaan yang ada di atas. Masih perlukah saudara dan saya berdoa mohon kepenuhan Roh Kudus? Saya mau katakan dengan jelas, saudara dan saya harus. Karena seperti Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem, maka itu adalah sebuah perintah, nantikan janji Bapa. Maka saya mengambil kalimat ini dan menyampaikan bagi saudara dan saya, kepenuhan Roh Kudus adalah satu perintah dan keharusan yang harus kita lakukan. Dan saudara akan melihat bagaimana peranan Roh Kudus
dia akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dia akan menuntun saudara. Jangan saudara pikir, oh nanti kalau saya jadi pendeta, saya jadi penginjil, mujizat terjadi. Tidak saudara. Roh Kudus dalam peranannya, saya ingin menyampaikan hal-hal yang lain, peranan Roh Kudus. Tapi maaf saudara ya, seperti Yesus katakan, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Demikian juga masih banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi karena waktu yang terbatas, saudara. Ya, jadi saya ingin sampaikan beberapa peranan Roh Kudus, ya. Dan salah satunya, Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya selalu memberikan pewahyuan secara nyata. Dia akan menuntun hidup saudara dan saya. Saya memiliki sebuah kesaksian, saudara, di akhir apa yang saya sampaikan. Peranan Roh Kudus, saya memiliki 3 orang anak. Saya pernah saksikan hal ini, saudara, ya, di tempat ini juga. Tapi untuk memperteguh firman Tuhan, saya memiliki 3 anak. Dan yang pertama itu anak saya cewek, saudara ya, perempuan. Tahun 2000 kami menikah, lalu istri saya katakan, Januari kami menikah dan November anak saya lahir, saudara. Waktu istri saya katakan bahwa dia mengandung anak yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya langsung sampaikan kepada istri saya bahwa anak kita perempuan. Belum di USG, belum disampaikan apa-apa, lalu istri saya agak mata besar gitu saudara ya. Ternyata istri saya mengharapkan anak pertama laki-laki, saudara. Saya bilang oke, nggak apa-apa. Tapi kamu jangan berdoa, saya bilang ya. Sebab doa orang benar itu besar kuasanya, saudara. Ya, saya katakan kepada istri saya, jangan berdoa, sebab jangan Tuhan sudah sampaikan kepada saya anak kita perempuan, lalu lahir perempuan seperti laki-laki gitu, saudara. Ya, saya bilang jangan berdoa. Ya, dan puji Tuhan, singkat cerita, lahir pertama, ya, saya katakan kepada istri, karena dia belum yakin. Waktu itu dia belum yakin. Saya katakan jangan berdoa. Nah, dia bilang kan belum lahir. Ya, kamu tunggu sampai lahirnya nanti. Ya, dan puji Tuhan, waktu lahir perempuan. Saya katakan good, kan gitu, saudara. Ya. Lalu kami program 5 tahun berikut deh. Ya, nah persis 4 tahun sekian. Dia katakan, ada lagi. Wah, saya katakan, nah kali ini kamu gak usah berdoa, laki-laki, gitu, saudara. Ya, kalau yang pertama dia agak melongo, kalau yang kedua dia tersenyum, saudara. Karena dia kata, laki-laki, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan puji Tuhan, lahir laki-laki. Belum diperiksa USG dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ini agak jauh, 10 tahun berikut, saudara. Kami sebenarnya program 2, tapi Tuhan karuniakan ketiga. Ya, waktu dia katakan, ada lagi. Nah, saya katakan, kali ini perempuan lagi. Tetapi kakaknya yang perempuan pingin perempuan, lalu kakaknya laki-laki pingin laki-laki. Ya, yang satu pingin ajak main bola, yang satu ajak main boneka, saudara. Ya. Jadi saya katakan kepada dokter, dok jangan dikasih tahu anak ini perempuan. Oh dokter ini kok saya kasih tahu, jangan dikasih tahu perempuan. Dan dia waktu dia USG benar. Lalu kakaknya bertanya, dok ya setiap kali mau USG jemput dulu di sekolah lalu bawa ke rumah sakit, saudara. Ya lalu dokter bilang, iya ya kok susah ya lihatnya ya, saudara. Ternyata dokter bisa diajak kerja sama juga, saudara. Ya. Lalu lahirlah yang ketiga perempuan. Dan ada satu pertanyaan dari anak kami laki-laki. Ma, kalau dede ini lahir perempuan, nanti besar bisa jadi laki-laki atau enggak, saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau roh Allah ada dalam saudara dan saya, hal-hal yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi bagi saudara. Dalam perjalanan hidup saudara, usaha saudara, jalan kemana saudara akan pergi, di situ Tuhan akan mewahyukan keinginan-keinginannya. Jadi sekali lagi saya katakan di akhir penyampaian firman Tuhan pada hari ini, saudara, sebuah keharusan saudara berdoa untuk minta kepenuhan Roh Kudus. Karena dialah yang akan menjadi penolong, dialah yang akan memimpin saudara, dan dialah yang akan membawa saudara sampai kekekalan dalam hidup kita.
Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Saya rindu sebelum firman Allah berakhir kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu selalu dalam hidupku. Kita angkat pujian ini, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Biarlah firman Allah yang meneguhkan saudara dan saya. Kita perlu Roh Allah, kita perlu Roh Kudus. Biarlah peranan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirku semaku. Amin. Kudus Tuhan, Tuhan dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus penuhi, amin Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hati, ubah hatiku, celikan, celikan, jamalah ku rindu, ku sembah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudusku, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi ku sembah, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, amin. Mulia, mulia bagimu Tuhan, bagi
kuasa-Mu tidak akan pernah berubah ya Tuhan. Engkau Allah yang tetap sama bagi kami. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Roh-Mu yang membangkitkan. Kami percaya roh yang sama juga akan membangkitkan roh kami. Membangkitkan kegairahan bagi kami, membangkitkan roh pekerjaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan roh kebenaran mulai akan menuntun kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Allah yang sudah ditaburkan ya Tuhan, kami percaya tidak akan pernah berlalu. Kami berdoa biar urapan roh Allah menaungi kami, memberikan pertumbuhan bagi kami, dan menuntun tiap langkah kami. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, pelayanan selanjutnya saya kembalikan.